lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah daripada 1000 hari di luar sana. Jauh lebih baik, waktu terbaik ketika saya dan saudara ada di pelataran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari gunakan kesempatan yang baik ini untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Daniel pasal yang kelima. Daniel pasal yang kelima. Panjang sekali ayatnya, tapi saya mau kita baca semua. Siapa tahu ada yang belum baca Alkitab dari rumah. Kita baca saja ayat ini, 30 ayat. Iya. 30 ayat, kita baca saja semuanya. Saya akan baca ayat yang pertama, kita bergantian. Daniel pasal yang kelima. Saya baca ayat yang pertama. Tulisan di dinding. Raja Bilsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1000 orang itu ia minum-minum anggur. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih tema firman Tuhan pagi ini adalah teguran tangan ilahi. Itu tema firman Tuhan hari ini. Teguran tangan ilahi. Setelah kita membaca kisah ini Bapak Ibu sekalian, kita mengerti bahwa Bilsasar anak Nebukadnezar, Raja Babel itu adalah seorang yang luar biasa. Nebukadnezar Raja Babel itu orang luar biasa. Dia dipakai Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menghukum Yehuda. Karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Akhirnya Yehuda diangkut oleh Raja Nebukadnezar ke dalam pembuangan di Babel. Mereka dibuang, diangkut, dan Allah memakai Nebukadnezar untuk mengajari Yehuda. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah Nebukadnezar mengakhiri masa jabatannya, maka anaknya yang bernama Bilsasar menjadi Raja Babel. Dia menjadi raja yang cukup terkenal. Raja Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya dikatakan di sini Raja Bilsasar mengadakan perjamuan besar-besaran dengan menghadirkan 1000 orang. Semua para pembesar kerajaan dan orang-orang yang ada dalam kerajaan Babel. Bisa dibayangkan 1000 orang pembesar-pembesar itu makan di situ. Mengadakan perjamuan besar. Dan dikatakan di sini mereka melakukan perjamuan besar dan 1000 orang hadir di situ. Perjamuan yang sungguh luar biasa di Istana Babel. Dan disinilah kita melihat bagaimana Bapak Ibu sekalian Tuhan menegur Bilsasar Raja Babel itu melalui tangan ilahi yang luar biasa. Ketika mereka bersuka cita, bersukaria dengan pesta yang ada,
Allah menegur Raja Belsasar dengan sebuah teguran yang cukup keras. Teguran itu berisi begini, mene mene tekel ufarsin. Sekali lagi saya ulang, teguran Tuhan bagi Raja Belsasar isinya mene mene tekel ufarsin. Ada 3 teguran yang disampaikan Tuhan kepada Belsasar. Yang pertama itu mene. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Memang mene ini kata benda. Tapi dalam terjemahan Daniel di sini menafsirkan arti dari tulisan itu. Di sini menunjukkan kepada sebuah kata kerja. Sebab mene itu menggambarkan atau memiliki arti kata benda yang dihubungkan dengan hitungan uang. Seperti uang mina dan lain sebagainya. Jadi teguran Tuhan yang pertama melalui tangan ilahi bagi Raja Belsasar adalah mene mene. Artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ini teguran yang pertama. Istilah dihitung di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Menunjukkan bahwa Allah memperhatikan gerak-gerik dari Belsasar. Allah memperhatikan cara hidup Belsasar. Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan oleh Belsasar? Belsasar gagal mempelajari kisah masa lalu dari kegagalan ayahnya Nebukadnezar. Belsasar gagal belajar dari pengalaman masa lalu. Ketika ayahnya Nebukadnezar menentang Tuhan, menganggap dirinya sebagai dewa tertinggi dan harus disembah oleh semua orang. Dan Tuhan menghukum ayahnya Nebukadnezar. Anaknya Belsasar gagal mempelajari kehidupan masa lalu. Dia tidak belajar dari kegagalan masa lalu. Bagaimana gagalnya kerajaan Babel di tangan Nebukadnezar yang telah menyombongkan diri itu. Anaknya tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Itu sebabnya di sini dikatakan mene. Engkau dihitung. Engkau diukur. Mene. Kehidupan Belsasar diukur oleh Tuhan. Kehidupan Belsasar dihitung oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Belsasar dihitung oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baca ayat ini. Saya rasa kalau Tuhan hitung-hitung kita punya hidup nih. Hitung-hitung kita punya kesalahan ini. Hitung-hitung kita punya dosa. Hitung-hitung kita punya perbuatan ini. Dan diukur dengan mene. Hidupmu telah dihitung. Kalau dihitung-hitung kita punya hidup oleh Tuhan. Kita punya kesalahan. Kita bisa apa? Kita bisa apa? Adakah kita bisa lolos dari kejahatan dalam sehari? Ada yang lolos dari dosa dalam sehari? Atau dari kemarin sampai hari ini ada yang lolos Bapak Ibu? Dalam seminggu ini ada yang lolos? Atau dalam sebulan ini ada yang lolos? Kalau Tuhan hitung-hitung kesalahan kita seminggu ini saja, baru ditimbang dalam mina, angka mata uang,
berat. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Berat. Berat hitungannya. Makanya di sini ketika Tuhan menegur Belsasar melalui tangan ilahi yang tak terlihat itu. Mene tekel ufarsin. Hidupmu telah dihitung Belsasar. Semua perbuatanmu telah dicatat, telah dihitung semua. Apa yang engkau buat, kesombonganmu, keangkuhanmu. Engkau memperlakukan alat-alat bait Allah yang diangkut oleh ayahmu Nebukadnezar dari Yerusalem dan dibawa ke Babel. Engkau najiskan semua itu, dikatakan oleh Daniel kepada Belsasar. Engkau hidup dalam kesombongan. Dan engkau tidak menghormati Tuhan. Tidak menghargai hadirat Allah. Kalau engkau dihitung. Kalau engkau diukur. Semua perbuatanmu telah dicatat. Semua kesombongan itu telah ditulis. Engkau tidak menghargai hadirat Allah. Sebab gambaran perkakas bait suci yang diangkut dari Yerusalem, dari bait Allah Salomo, dan dibawa ke Babel. Ini perwakilan dari kehadiran Allah. Namun Raja Belsasar dalam kemabukannya, dalam pesta poranya, tidak menghargai sama sekali barang-barang kudus Allah dari Yerusalem. Itu sebabnya tangan ilahi yang tak terlihat itu, yang hanya terlihat punggung tangannya, menulis di dinding, menegur Belsasar dalam kesombongannya, dalam keangkuhannya. Dalam rasa tidak ada hormat sama sekali kepada Tuhan. Mene tekel ufarsin. Masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Sejak engkau tidak menghormati Allah, sejak engkau tidak menghormati hadirat Allah, sejak kesombongan menguasai hidupmu, dikatakan masa pemerintahanmu telah dihitung dan telah diakhiri. Bukan dikatakan akan diakhiri, tapi telah diakhiri. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, teguran untuk Raja Belsasar. Pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Semua kekuasaanmu, semua pemerintahanmu, semua jabatan yang kau miliki akan segera diakhiri, kata Tuhan kepada Belsasar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini teguran yang cukup keras. Ini teguran yang cukup keras. Kalau kita baca di ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Ayat 22 dan 23. Tetapi Tuanku Belsasar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semua itu. Tapi Belsasar anak Nebukadnezar tidak merendahkan diri, walaupun engkau tahu semua itu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang maha kuasa, yang berkuasa di sorga. Dikatakan Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Disinilah letak kejatuhan Belsasar. Ketika ia menyombongkan diri dengan kekuasaan yang ia miliki. Dikatakan di sini, ia telah meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Buktinya apa? Dikatakan di sini, perkakas dari baitnya yang dibawa kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri, para gundik telah minum anggur dari perkakas itu.
Tuanku memuji-muji dewa dari perak dan emas dan tembaga yang tidak dapat melihat dan tidak mendengar dan tidak engkau muliakan Allah. Kejatuhan Belsasar bermula dari kesombongannya. Ia meninggikan diri dan tidak merendahkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan ia tidak memuliakan Tuhan. Disinilah letak kejatuhan Belsasar. Sehingga ditegur dengan keras. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang saya dan saudara punya dalam hidup ini, kedudukankah, jabatankah, itu tidak bernilai kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Tidak bernilai kekal. Kita semua akan pensiun. Amin. Kita semua akan pensiun. Dari jabatan kita, dari kedudukan kita. Tidak ada yang dapat kita bangga-banggakan. Tidak ada yang dapat kita tinggi-tinggikan, tidak ada. Belajar dari Belsasar ini. Bahwa apa yang dia miliki telah dihitung oleh Tuhan. Kemudian ayat 23 dikatakan begini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Itulah sebabnya ia menyuruh punggung tangan itu dan menuliskan tulisan ini kepada. Itu sebab karena engkau meninggikan diri dan tidak memuliakan Tuhan. Belsasar menganggap dirinya sangat berkuasa di Babel dan tidak ada yang bisa mengalahkannya, sama seperti ayahnya Nebukadnezar. Ini teguran pertama. Kemudian teguran yang kedua dikatakan mene tekel. Tekel artinya Tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Tekel ini ada hubungan dengan berat, yaitu sikal. Ya, dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Semitiknya. Jadi tekel ini ada hubungan dengan ukuran berat, yaitu sikal. Dikatakan sesudah engkau dihitung, engkau ditimbang. Ternyata engkau kedapatan tekel. Ditimbang dalam neraca ya, di sini timbangan. Neraca. Ditimbang dalam timbangan, dalam neraca. Tapi engkau kedapatan terlalu ringan. Ya. Kayak Krismon baru-baru timbang, Koyovan baru-baru timbang, belum ringan-ringan. Saya timbang baru-baru dari 75 turun 2 kilo. Jadi 73. Ya lumayan lah, masih ringan. Tapi timbangan ini, neraca ini, yang tekel ini beda. Ini bukan soal berat badan. Mene tekel. Tekel ini bukan soal berat badan. Ini soal kualitas dari kehidupan Belsasar. Ketika ditekel dan ditimbang oleh Tuhan, ketika diukur oleh Tuhan, tidak ada kualitas apa-apa. Nilai hidupnya terlalu rendah untuk ditimbang. Nilai kehidupannya terlalu ringan untuk ditimbang. Kehidupannya tidak berkualitas apa-apa. Disinilah letak kegagalan orang-orang percaya. Ketika nilai hidup saya dan saudara ditimbang dan kedapatan tidak berkualitas. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika kehilangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Maka nilai hidup kita dikatakan di bawah. Nilai hidup kita ditimbang tidak ada kualitas apa-apa. Tidak ada nilai apa-apa. Tekel. Kosong. Ringan. Oleh karena itu jangan jauh dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Hormati Tuhan, hargai hadirat Tuhan, hargai persekutuan dengan Tuhan. Supaya nilai hidup kita ketika diukur Tuhan, engkau kedapatan
berbobot. Amin. Amin. Solek teman di samping kiri kanan. Ayo hidup berkualitas. Hidup berkualitas. Bapak Ibu, selagi masih ada waktu, selagi kita masih kuat, hidup kita harus berkualitas. Selagi masih sehat, semangat melayani, amin. Selagi masih kuat, semangat melayani. Jangan su asam urat, su serang, su pincang baru Tuhan pakai aku, Tuhan utus aku ke kampung-kampung. Bagaimana bisa lagi su tidak bisa turun kampung lagi melayani, menginjil. Ini su asam urat nah. Kalau yang begini susah sudah. Atau tunggu sebegini baru Tuhan pakai saya untuk menjadi saksimu kemanapun aku pergi. Sudah tidak terlalu berkualitas. Mungkin bisa tapi sudah tidak terlalu lagi. Selagi masih kuat-kuat, masih muda-muda ini. Bersaksi melayani Tuhan, semangat untuk Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu, jangan nanggung-nanggung tepuk tangannya. Iya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang bisa nyanyi mau melayani Tuhan, tinggal daftar Cicenike. Saya mau melayani. Hari ini saya bangga sekali. Saya pun kokoh satu bisa melayani. Ternyata selama ini waktu saya konseling pernikahan, saya tanya talenta apa kau Wahyu ini? Tidak ada pendeta. Tidak ada talenta apa-apa. Supaya bisa bantu melayani waktu konseling pernikahan. Tidak cerita. Tiba-tiba tampil main bass. Ini. Yang begini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang begini luar biasa. Tampil main bass. Jadi kalau ada yang bisa melayani Tuhan melalui apa saja di gereja ini, layani Bapak Ibu. Amin. Banyak pelayanan di gereja ini. Banyak pelayanan di gereja ini. Apa yang kita bisa buat, kita katakan, Pak Pendeta saya mau buat apa untuk gereja ini? Ada banyak hal yang saya dan saudara bisa lakukan bagi Tuhan, bagi pelayanannya, bagi pekerjaannya. Selagi kita masih kuat, supaya hidup saya dan saudara, kalau ditimbang itu ada bobotnya, ada kualitasnya. Selain itu, kualitas kerohanian saya dan saudara pun harus diperbaiki. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama ada nilai, ada kualitas yang luar biasa. Itu kalau ditimbang Tuhan, wah lumayan bobotnya berat. Ya. Kalau dari 70 bisa naik 75, bulan Desember 500.000. Bisa. Bisa Bapak Ibu, bisa. Bisa Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mustahil. Ada kualitas, ada bobotnya, ada beratnya. Tapi kalau hidup saya dan saudara ditimbang pun sama seperti pemazmur bilang. Coba kita baca Mazmur ya, Bapak Ibu sekalian. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup. Ini sama dengan hidup yang tidak berkualitas apa-apa. Sekam yang ditiup angin. Bapak Ibu yang tanam padi, kalau mau kasih pisah padi dengan sekamnya, kasih tiup angin. Ada angin barat, dia lari ke timur. Ada angin timur, dia lari ke barat. Karena apa? Karena tidak ada isi. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di sini luar biasa. Amin. Ada isi, ada bobot yang luar biasa, ada kualitas hidup yang luar biasa. Kalaupun nanti Tuhan timbang saya dan saudara, hidup kita memang benar-benar memiliki kualitas sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, teguran yang ketiga, dikatakan mene tekel ufarsin. Ufarsin dengan kata lain peres. Peres ini mungkin ada hubungannya dengan kerajaan Persia. Dikatakan bahwa kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia.
Kerajaan Tuanku hancur. Dan kerajaanmu akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Itu teguran bagi Belsasar. Kerajaanmu akan pecah. Akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Tidak ada lagi yang engkau dapat harapkan. Tidak ada lagi yang engkau dapat pertahankan. Tidak ada lagi yang dapat kau banggakan. Semua itu hilang dari hidupmu. Lenyap dari hadapanmu. Kerajaan yang dibanggakan, Babel yang dibanggakan, Babel besar yang dimegahkan itu hilang lenyap. Karena kesombongan raja-raja Babel itu. Dan hari itu dikatakan, kerajaanmu akan terpecah dan akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Semua kesombongan dalam dirimu, semua kebanggaan dalam dirimu akan diambil daripadamu. Tidak ada lagi kemegahan yang engkau bisa banggakan. Dan bukan hanya itu saja. Bahkan nyawamu, kehidupanmu sendiri hari ini akan diambil. Benar dikatakan malam itu juga terbunuhlah Belsasar, Raja Babel itu. Kalau sebegini Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa banggakan dengan hidup ini? Kalau semua pada akhirnya akan hilang. Semuanya akan diambil daripadamu. Malam itu juga Belsasar Raja Babel itu meninggal. Makanya saya bilang kesempatan terbaik dalam hidup ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Supaya kalau saya dan saudara ditimbang, diukur, dihitung, kita tetap memiliki kualitas. Dan kalaupun Tuhan ambil pulang kita semua ini, kita kembali dan memiliki bobot nilai yang luar biasa di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Inilah waktunya bagi saya dan saudara. Berdiri bagi Tuhan, berdiri bagi gereja, berdiri bagi pelayanan. Ini saatnya bagi saya dan saudara. Jadi semua teguran yang diberikan kepada Belsasar karena kesombongannya tidak menghormati Tuhan, tidak belajar dari kegagalan masa lalu. Akibatnya hari itu dikatakan terbunuhlah Belsasar. Padahal ada banyak pelajaran masa lalu ya, yang telah menjadi pelajaran penting bagi Belsasar. Saya bangga dengan ibu yang bersaksi tadi. Dia bersaksi menelanjangi semua perbuatan-perbuatan iblis. Dia memberitahukan kebenaran, yang Maha Kuasa telah menolong saya. Tidak ada orang yang berani bersaksi seperti itu. Tidak ada. Belajar dari kegagalan masa lalu. Gagal berumah tangga 1 kali, 2 kali, 3 kali. Gagal. Belajar dari kegagalan masa lalu. Ini kesaksian luar biasa. Saya telah ditolong oleh yang Maha Kuasa melalui kegagalan ini. Itu orang-orang luar biasa. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan. Belsasar tidak belajar dari kegagalan masa lalu. Kalau bicara masa lalu ini Bapak Ibu sekalian, kita kan orang-orang gagal juga di masa lalu. Betul tidak Bapak? Adakah orang-orang yang tidak pernah gagal di masa lalunya? Yang berjalan mulus sampai hari ini, yes gitu ya. Saya lihat muka-muka kegagalan juga ini banyak. Muka-muka kegagalan juga ini banyak. Kegagalan itu banyak. Apalagi anak-anak muda, gagal dalam hubungan biasa gitu ya. Gagal berpacaran biasa. Iya. Kalau gagal berumah tangga ada juga. Tapi jangan dianggap itu sebagai hal biasa. Ada yang gagal juga. Iya. Gagal dalam usaha ada. Gagal dalam bisnis ada. Kalau saya dengar kesaksian dari Ko Titi, dulu jatuh bangun, gagal bangkit, jatuh bangun lagi. Luar biasa. Bicara soal kegagalan masa lalu, banyak hal yang saya dan saudara alami. Tapi kalau hari ini kita bisa berdiri
melayani Tuhan, itu karena Tuhan masih menopang saya dan saudara. Amin. Karena ada tangan yang tak terlihat itu yang menopang. Kalau tangan yang tak terlihat itu menegur Belsasar dengan tulisan mene mene tekel ufarsin, saya sungguh percaya tangan yang tak terlihat itu pun sedang menopang saya dan saudara hari ini. Engkau yang gagal di masa lalu, engkau yang sedang gagal hari ini, dengar, ada tangan yang tak terlihat yang menopang dan menguatkan engkau, membuat engkau kuat sampai hari ini. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah Daniel, Allah Sadrak, Allah Mesak dan Abednego itu. Allah Israel yang berkuasa atas langit dan bumi. Yang memegang seluruh nafas kehidupan. Dia Allah yang telah menolong saya dan saudara sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, apapun masalah dalam hidupmu hari ini. Apapun persoalan dalam hidup saya dan saudara. Dengar, jangan tinggalkan Tuhan. Daniel dikatakan seorang pribadi yang memiliki roh yang luar biasa. Sehingga ia dapat menafsirkan arti mimpi. Dia mampu meluruskan yang kusut. Dan menerjemahkan hal-hal yang rahasia. Dikatakan karena ia memiliki roh hikmat yang luar biasa. Karena apa? Karena hubungannya dengan Tuhan. Apa yang menjadi masalah dalam hidup saya dan saudara? Mungkinkah hari ini engkau sedang mengalami kekusutan dalam hidupmu? Kegelisahan dalam hidupmu? Belsasar gelisah. Belsasar gelisah. Dikatakan sampai semua pergelangan tangan kakinya tidak bisa bergerak. Ia pucat pasi kaku. Ia benar-benar ketakutan. Dan di sini Bapak Ibu, teguran keras buat Belsasar. Saya sungguh percaya. Kalau Belsasar hanya dikasih waktu oleh Tuhan malam itu saja. Teguran itu datang dan malam itu pun selesai hidupnya. Kalau saya dan saudara masih ditegur dan masih diberi kesempatan sampai hari ini. Itu karena Tuhan sayang saya dan saudara. Amin. Amin. Tidak perlu Tuhan tegur kayak Belsasar langsung datang tulisan di dinding, tulis di tembok rumah, tulis ayat begini, harus muncul begini, baru kita gemetar langsung selesai. Tidak begitu. Tuhan masih kasih saya dan saudara kesempatan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita gagal kemarin, hari ini Tuhan masih kasih kesempatan. Gagal hari ini, kasih kesempatan besok. Gagal minggu ini, kasih kesempatan minggu depan. Gagal bulan ini, kesempatan bulan depan. Gagal tahun ini, kesempatan tahun depan. Tuhan masih kasih saya dan saudara kesempatan. Amin. Kalau Belsasar tidak. Gagal malam itu pagi, malam itu pun dia selesai. Gagal malam itu pun Belsasar terbunuh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bangkit dari kegagalan kita. Supaya kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan yang luar biasa ini boleh mengingatkan kita. Saya undang pemimpin pujian. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu sekalian.